Baru-baru ini warga Twitter dihebohkan dengan sebuah tweet yang dibuat oleh akun bernama Kristen Gray dengan username @KristenTuti. Dalam tweet yang dibuat oleh Kristen Gray menceritakan bagaimana dengan mudahnya para bule untuk tinggal di Bali sebagai sanctuary atau negara pelarian. Memang pada umumnya ekonomi di Bali digerakkan oleh mayoritas sektor pariwisata. Namun ada-ada saja pemirsa, kelakuan bule bernama Kristen Gray melalui tweetnya banyak dicaci maki oleh netizen Indonesia. Lah, kok bisa begitu? Baiklah, saya akan menerjemahkan semampu saya tweet yang dibuat di Twitter oleh Kristen Gray. Kristen Gray membuat tweet tanggal 16 Januari sekitar jam 9 malam. Pada saat di-capture, tweetnya sudah mencapai 76.000 likes dan 9 ribuan retweets. Di awal pembuka tweet, Gray menceritakan bahwa meninggalkan negara asalnya yaitu Amerika di saat umurnya 20-an tahun adalah sebuah langkah besar dalam hidupnya. Gray telah menetap di Bali selama setahun lebih bersama kekasihnya. Di sini tergambar bahwa Kristen Gray adalah seorang perempuan berkulit hitam yang berasal dari Amerika. Warga kulit hitam di Amerika sana adalah minoritas. Dia memutuskan untuk keluar dari Amerika lalu menetap di Bali. Di sini kelihatan bahwa Kristen Gray adalah seorang LGBT alias lesbian. Kelihatan dari tweetnya yang mengatakan bahwa di Bali dia tinggal bersama kekasihnya yang seorang perempuan. Jadi di niat awalnya si Kristen Gray ini untuk menetap di Bali itu cuma 6 bulan. Dengan tujuan untuk mencari penghasilan, mengumpulkan tabungan, dan meningkatkan taraf hidupnya atau lifestyle-nya. Wow. Lanjutan tweet dari Kristen Gray, dia menceritakan bahwa di sini tersirat waktu masih tinggal di Amrik, dia itu broke atau bangkrut alias bokeh. Dia itu struggling atau berusaha mencari kerjaan selama tahun 2019. Di sini tersirat mungkin dia belum mendapat pekerjaan yang wah menurutnya. Dia juga pengen menjadi seorang entrepreneurship dan dia juga pengen untuk keluar dari segala macam perjuangannya. Atau di sini diartikan bahwa dia itu pengen hidupnya anteng-anteng aja, nggak berusaha keras tapi bisa leyeh-leyeh, banyak leyeh-leyehnya. Dia pengen untuk mencapai thrive dalam hidupnya atau kesuksesan. Nah, di sini menjadi dasar dia memutuskan untuk pindah ke Bali karena mungkin di Bali dia akan mendapatkan hal yang dia inginkan. Dia masih menceritakan bahwa saat masih tinggal di Amerika, dia itu berkali-kali ditolak lamaran kerjanya dan tabungannya terkuras untuk menciptakan sebuah bisnis yang menurut dia gagal. Dia bersama ceweknya, cewek LGBT-nya, kemudian memutuskan untuk membooking tiket one way atau tiket pesawat satu arah ke Indonesia, bukan tiket pulang pergi ya, tapi tiket satu arah, dan dia pengen menetap di Bali. Dia terpesona oleh keindahan alam di Bali, bukan cuma keindahan sebenarnya. Dia itu membandingkan lifestyle di Bali dengan saat dia tinggal di Amrik. Di sini dia foto rumahnya atau apartemen yang dia sewa saat di Bali. Dia membandingkan harga apartemen pada saat dia masih tinggal di LA, Amerika sana, dan di Bali. Di LA, dia itu membayar apartemen sebanyak $1.300 atau jika dirupiahkan itu kurang lebih 18.400.000. Wow, sungguh sangat mahal biaya hidup di LA sana, di Amerika sana. Ya wajar lah, gajinya mungkin juga di LA tinggi kan, dibandingkan di Indonesia yang dia itu bisa menyewa tree house. Dan di sini rumahnya cukup mewah kelihatan, lihat dengan pemandangan jendela kaca yang sangat luas dan pemandangan pohon-pohon keluar. Itu rumah yang terkesan mewah menurut saya. Dan dia cuma membayar $400 atau setara 5.700.000. Memang jika kita sebagai warga Indonesia, angka 5.700.000 itu sangat mahal. Tapi bagi si Kristen Gray ini, dia itu menurutnya sangat-sangat murah. Karena ini biaya hidupnya cuma 30%, sekitar 30% dibandingkan jika dia tinggal di LA sana. Waduh, memang dia bisa sanggup membayar 5.700.000 karena dia membawa uang dolar. Being a digital nomad is everything. Jadi di Bali itu dia bekerja sebagai digital nomad atau dia itu tidak punya
tidak menetap, tidak punya tempat tinggal menetap, dan bekerja secara digital atau freelancing. Dia bisa menjadi successful transition on my graphic design business on road. Jadi dia bekerja sebagai desain grafis dengan bisnisnya itu dijalankan secara nomad atau tidak terikat kantor, tidak terikat sama bos, tapi dia bisnisnya dia kelola sendiri. Dia menjadi bosnya sendiri, dia mengelola bisnisnya sendiri sebagai graphic designer. Dia bekerja 100% untuk dirinya sendiri. Waduh, enak banget ini hidupnya si Christian Grey selama tinggal di Bali. Bisa dilihat fotonya itu ada ayunan-ayunan di antara pohon, mungkin dia kerja di situ. Terus ada capturean desktopnya itu kerjanya dia itu apa itu nggak kelihatan jelas. Yang artinya itu dia itu kerjaannya enak banget. Dia tinggal buka laptop di ayunan-ayunan itu, ditemani dengan angin sepoi-sepoi, pemandangan burung camar, pemandangan nyiur melambai. Waduh, enak banget hidupnya Christian Grey ini. Dia menceritakan, in the beginning it was challenging, but I've grown so much as entrepreneur. Pada awalnya kerjaan dia itu challenging atau susah juga ya, tapi seiring berjalannya waktu dia itu bisa sukses menjadi freelancer graphic design. Di tweet lanjutannya, when I think about it, it's super clear that we move was intuitive. Bali is where I was supposed to be through it all. There was an energy about the stage that I had to take a break from. Bali was the perfect medicine. Lah, dia pamer di sini pemirsa. Ketika dia pikir-pikir bahwa itu sangat jelas bahwa langkahnya ke Bali itu adalah langkah intuitif tapi tepat. Bali adalah tempat di mana dia seharusnya menetap menurutnya. Pada saat tinggal di States atau di Amerika Serikat sana, ada energi-energi yang harus terbuang percuma menurutnya. Aturan-aturan yang berada di Amerika yang dia harus turuti, tapi di Bali tuh nggak ada. Dia santai leleh, bisa kelihatan dari fotonya di pura. Bukan pura ya, saya belum pernah ke Bali jadi nggak tahu itu foto di mana itu pemandangan Gunung Agung mungkin di belakang. Terus dia berjemur di gorden-gorden, pakai anting-anting gede. Aduh, pengen jambak rasanya, enak banget hidup lu Kristen. Terus dia yoga sendirian, minum air kelapa, memandangi pemandangan di atas. Aduh, terus dia berendam di lautan, memandang matahari terbenam. Waduh, jadi pengen iri, pengen nampol ini si Christian Grey ini. In March, when the pandemic hit and our 6-month plan went out the window, we decided to stay in Bali to wait it out, and we've been here ever since. Nah loh, pada bulan Maret, pada saat pandemi menyerang semua negara Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia, rencananya untuk menetap cuma 6 bulan itu menjadi buyar. Jadi dia memutuskan untuk menetap lebih lama sambil wait and see, wait it out. Tapi dia memutuskan untuk menetap pemirsa. Waduh, dia tidak pengen kehidupannya yang royal di Bali itu. Jika dia keluar di Bali itu kehidupannya royal itu ditinggalkan. Jadi aduh, bilang aja lu pengen menetap di Bali dah. Karena keluar dari Indonesia dan pulang ke Amerika, lu bakalan jadi gembel lagi. Di tweet berikutnya dia pamer lagi bahwa tinggal di Bali itu punya keuntungan-keuntungan yang sangat gede untungnya kalau dia tinggal di Bali. Yang pertama itu safety atau keamanan. Di Bali itu aman ya. Iyalah, negara Indonesia kan negara aman dibanding di Amerika sana itu anak sekolah aja ditembak mati sama yang bawa senjata. Terus keuntungan kedua itu low cost of living. Iya iyalah, lu bawa dolar ke Bali, terus lu belanjain bisa tinggal berbulan-bulan tanpa bangkrut. Dibandingkan kita yang di negara Indonesia cuma digaji rupiah nggak seberapa ya, bikin iri lah. Terus luxury lifestyle, iya dengan uang dolar yang lu belanjakan, kamu bisa berendam di situ sambil menikmati pemandangan di luar bersama cewek LGBT lu, laknat. Kemudian keuntungannya lagi queer friendly alias aman bagi LGBT. No comment dah untuk masalah ini. Black in Bali community alias di Bali itu ada komunitas warga kulit hitam. Di tweet berikutnya dia itu poin-poin yang dia tegaskan di sini, dia itu bangga sebagai warga kulit hitam tinggal di Bali karena di Bali itu aman dan ada komunitas warga kulit hitam. Dia menceritakan bahwa semenjak ada pembunuhan terhadap George Floyd
kita ketahui flashback sedikit ya, saat itu ada berita pembunuhan terhadap warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Amerika. George Floyd ini sebenarnya ditangkap ya, tapi cara menangkapnya itu sangat sadis karena lehernya George Floyd ini digencet oleh polisi sampai dia tidak bernapas dan akhirnya George Floyd, ya ini pria kulit hitam ini, George Floyd meninggal karena lehernya kegencet. Nah, ini menimbulkan kemarahan bagi seluruh warga kulit hitam di Amerika. Nah, semenjak adanya kerusuhan, warga kulit hitam itu protes kerusuhan massal di Amerika. Nah, di negara-negara manapun itu warga kulit hitam itu kompak. Termasuk di Bali ada komunitas warga kulit hitam semenjak adanya kejadian kematian dari George Floyd ini. Dia bilang, si Kristen Gray ini bilang bahwa komunitasnya ini sangat kompak dan saling mengasihi satu sama lain. Waduh, ini sih good point ya. Menurut Kristen Gray ini, secara keseluruhan bahwa di Bali itu telah membantunya untuk sembuh dari trauma masa kecilnya. Dan physical ailment alias penyakit-penyakit fisikalnya yang dia bawa seperti IBS. I don't know IBS itu apa, mungkin saya bisa searching atau kalian bisa Google sendiri. Dan acid reflux alias MAH. Dia itu sakitnya MAH. Dan di Bali itu dia nggak merasakan adanya MAH. Waduh. Kok bisa? Di Bali kan kalian juga, oh mungkin karena pada saat di Amerika dia jadi gembel, jadi duit dolar yang dia pakai itu nggak cukup buat makan, jadi kebanyakan si Kristen Gray ini puasa atau telat-telat makan. Tapi di Bali dengan uang dolar yang dia bawa, dia bisa makan apapun, makan tepat waktu dan bisa makmur. Jadi dia tidak mengalami yang namanya acid reflux alias MAH karena makannya teratur. Beda lah sama kita-kita yang warga negara Indonesia yang makannya ditahan-tahan karena lagi bokeh dan pandemi ini. Kita semua kesusahan. My baby Sandra got me a puppy. Jadi di Bali dia bersama kekasih ceweknya yang nama Twitternya Sandra, atau di sini saya sebutnya namanya Sandra. Seperti nama orang Indonesia Sandra. Sandra. Di Bali itu dia memelihara anjing. We've made lifelong friends with the locals. This is our Balinese mom, Ibu Dewi. We made her some menus for the restaurant. Di Bali dia menceritakan bahwa dia berteman dengan warga lokal. Dia itu ada ibu angkat bernama Ibu Dewi. Dan dia juga membantu membuatkan desain menu untuk restoran Ibu Dewi. Ya ampun, cuma disogok Ibu Dewi ini mau aja ini disogok dibuatkan desain menu restoran. Sama orang lokal kan juga bisa, nggak harus sama si Kristen Gray ini. Nah, si Kristen Gray ini lagi-lagi membuat iri pemirsa termasuk saya ketika membaca bagian ini. Menurut dia bahwa tahun 2020 adalah tahun terbaik baginya. Kenapa bisa? Karena menurutnya walaupun pada masa karantina, dia masih bisa fokus tanpa terpengaruh oleh drama-drama politik yang terjadi di Amerika sana. Karena dia lepas, karena tinggal di Bali. Ya, kita tahu sendiri bahwa tahun 2020 itu adalah tahun politik yang gencar-gencarnya itu saat pemilu di Amerika sana antara Trump dan Biden. Dan itu sangat menguras energi menurut warga-warga Amerika sana ya. Saya nonton video di YouTube karena itu sangat menguras energi, pikiran, political drama itu sangat-sangat exhausting menurutnya. Dan termasuk si Kristen ini, dia bisa terbebas dari mengeluarkan energi yang sia-sia untuk mengikuti drama-drama politik. Dan itulah menurut dia tahun 2020 itu adalah tahun terbaik baginya. Waduh, nggak benar ini. Bisa ditampar ini kalau menurut si Kristen Gray ini tahun 2020 ini tahun terbaik baginya. Dia di situ pamer foto depan pura itu dengan santainya pakai celana jaring-jaring, itu bukan jaring-jaring, garis-garis itu. Aduh, memang bikin marah nih si Kristen Gray ini, ngajak berantem ini dia. Dia bilang tahun 2020 itu tahun terbaik baginya. 2020 itu tahun terburuk, masa pandemi, banyak yang kena PHK, banyak yang gak bisa kerja, restoran pada tutup, usaha-usaha rumah makan bangkrut pada tutup, gak bisa gaji karyawan. Banyak di PHK, banyak karyawan yang dirumahkan. Malah lu si Kristen Gray ini bisa dengan bangganya bilang tahun 2020 adalah tahun terbaik baginya, pengen ditampar ini. Kamu pulang aja ke Bali itu nggak ada yang nggak tahu ngomong apa, tapi saya ini marah sama Kristen. Aduh, nggak ngerti banget dah ini. Di tweetnya selanjutnya ini, di tweet lanjutannya itu,
Dia itu memang berusaha untuk tetap mendengar berita-berita yang terjadi di negaranya, tapi dia itu nggak terpengaruh dan dengan begitu bangga dia memamerkan kebahagiaan dia bersama pacarnya. Dia ciuman LGBT, lihat rambutnya itu kuncir-kuncir, giginya putih tersenyum lebar, alisnya itu kayak sayap burung yang lagi mau terbang, kayak sayap elang. Nggak tahu deh dia udah keramas atau belum. Tapi kalau di foto ini dia belum keramas karena orang Amerika itu kan jarang mandi ya. Nggak tahu di Bali kan panas. Mungkin kalau dia belum mandi nih di foto ini kan nggak kelihatan ya ini dia bau atau enggak. Tapi kalau dia belum keramas itu rambut kayak gini bakalan bau banget ini. Harus sampo-sampo 2 kali sehari nih supaya bisa wangi. We just celebrated my baby Sandra 30th birthday yesterday and today is our 2-year anniversary. Di tweet selanjutnya, di tweet berikutnya dia itu membagikan foto anniversary-nya selama tinggal 2 tahun di Bali. Waduh, lama juga ya. Katanya tadi 1 tahun lebih. Oh, ini tadi dia bilang 1 tahun lebih, tapi ini di foto ini dia sudah 2 tahun. Berarti sudah 2 tahun ini. Sudah jalan 2 tahun lebih pada saat thread ini dibagikan. Aduh, lama juga tinggal di Bali ya. Dengan 2 tahun tinggal di Bali, pakai biaya dolar, dia mungkin savingnya masih ada ya. Enak banget hidupnya. Dia bisa jacuzzian, menatap lautan bebas, nggak pakai BH, rambutnya dikuncir 2 kayak Mickey Mouse, Minnie Mouse. Dan dia ini minumannya nggak tahu ini apa ini, bir atau apa. Saya sebagai warga lokal nggak pernah minum-minum kayak gini. Kasihan, pengen juga minum kayak gini di jacuzzi, terus toast, bersulang sama siapa. Itu pakai gelas yang runcing, itu nggak tahu gelas itu. Kita sebagai warga lokal nggak bisa kayak gitu. Terus dia begitu bangga mau bagiin foto juga. I don't know where we'll go next, but I am so grateful I've gotten to have this experience at 28 with my life partner. Dia bilang pemirsa bahwa dia itu belum tahu akan kemana setelah tinggal di Bali. Dia masih belum punya rencana dalam artian tersirat dia masih pengen menetap di Bali pemirsa. Dan di umurnya yang 28 bersama pacarnya atau kekasih LGBT-nya, dia telah menemukan pengalaman yang sangat dahsyat di Bali. Artinya dia sukses menikmati kehidupannya di Bali. Enak banget hidup lo ya Christian Grey. Dan umurnya 28. Secara dewasa. Tapi dibanding saya yang umurnya lebih dari itu, gue gak mau sebut umur. Kurang lebih umur saya hampir mirip lah sama si Christian Grey ini. Kurang lebih sedikit. Tapi hidup saya gini-gini aja. Dibandingkan Christian Grey yang dulunya gembel di Amerika lalu keluar dari Bali, tinggal di Bali, keluar dari Amerika lalu tinggal di Bali. Hidupnya enak banget. Umurnya juga baru umur 28 dibandingkan saya yang kayak gini. If you want to know more about our journey abroad, cap our full ebook, Our Bali Life is Yours. At baliebook.com, it's guide breaking down how we did it and how you can do it. Akhirnya ketahuan juga kenapa si Christian Grey ini bikin tweet panjang lebar lalu pamer-pamer kehidupan mewahnya di Bali. Ujung-ujungnya pemirsa dia mau jualan e-book. Oh. Nah, di sini dia bilang, jika kalian pengen tahu kehidupan saya, langkah-langkah saya kenapa saya bisa sukses hidup di Bali, kamu bisa beli e-book saya yang berjudul Our Bali Life is Yours. Kehidupan saya di Bali, kamu juga bisa memilikinya. Kamu bisa mengunjungi baliebook.com. Itulah tadi tweet yang dibuat oleh si Christian Grey ini. Tweet aslinya sebenarnya sudah dihapus, namun di Twitter itu masih bertebaran banyak screenshot dari capturean tweet yang dibuat oleh si Christian Grey ini. Tweetnya itu banyak memicu perdebatan dari netizen Indonesia. Mayoritas mengecam si Christian Grey ini. Kenapa bisa? Mungkin dari balasan dari Sandra. Karena ada netizen Indonesia yang bertanya bahwa apakah kamu membayar pajak seperti kita warga lokal? Nah, si Sandra, si pacarnya Christian Grey ini berkata, kenapa kita harus bayar pajak? Karena gaji saya bukan rupiah, gaji saya dolar, jadi saya membayar pajak ke Amerika. Saya yang membacanya juga cukup geram, bukan cukup geram, malah geram sekali.
Dengan lancangnya dia berkata seperti itu. Hidup mewah-mewahan di Bali, memamerkan kehidupan yang luxury di Bali, tapi dia nggak bayar pajak. Dibandingkan kita warga lokal yang kerja mati-matian, kerja 8 jam sehari bahkan lebih. Bahkan saya yang kerjain sampai hari Sabtu. Penuh drama di kantor, penuh tangis darah, penuh peluh keringat. Dengan kehidupan yang kayak gini-gini aja dibandingkan lu ke si Christian Grey ini dengan bangganya memamerkan kehidupan di Bali dan tidak membayar pajak pula. Bahkan kita warga Indonesia ini bayar pajak. Lu apa? Lu acu kamu ke si Christian Grey ini. Demikianlah tadi review dari tweet yang dibawa oleh Christian Grey. Jika kalian ada komen atau komentar, bisa kalian leave and comment below. Don't forget to subscribe my channel to the next video. Thank you guys for watching. Bye bye.